Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita ketemu lagi pada pagi hari ini. Tepatnya hari ini adalah hari Kamis tanggal 21 Mei tahun 2020. Kita akan menyelenggarakan ibadah keluarga dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Setelah hari kebangkitannya, hari Paskah sebulan yang lalu sudah kita laksanakan, maka hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Selama 40 hari kurang lebih Tuhan Yesus berada di dunia setelah kebangkitannya, dan hari ini kita memperingati tentang kenaikannya ke surga. Saya mengundang seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi ini telah bersiap untuk memasuki ibadah keluarga ini. Maka sekali lagi siapkan diri, carilah posisi tempat duduk yang paling nyaman supaya pagi ini kita bisa menikmati jalannya ibadah ini. Kalau semua sudah siap, marilah kita memulai ibadah ini dengan terlebih dahulu kita bersaat teduh sejenak. Baiklah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki ibadah pada pagi hari ini, kita akan memulai dengan mengangkat sebuah pujian yang memuliakan dan mengagungkan kebesaran Tuhan yang telah menyatakan segala kasih karunia-Nya kepada kita. Pujian Mulia Sembah Raja Mulia.
Mari kita mulai sekarang dengan berdoa untuk mengawali ibadah keluarga pada pagi hari ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga sampai pagi hari ini kami diberi badan yang sehat untuk kembali menikmati persekutuan keluarga kami dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga. Kiranya ibadah hari ini mendorong kami untuk semakin mengasihi Tuhan, memperkokoh keyakinan iman kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan kami adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, dan bahkan Tuhan yang hidup kekal. Karena hari ini kami memperingati kenaikannya ke surga, untuk memerintah dari surga sampai selama-lamanya. Dan itu membuktikan betapa Engkau Yesus Tuhan kami adalah Tuhan Allah yang hidup, yang kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur untuk semuanya ini, dan biarlah di saat kami merayakan hari kenaikan-Mu ke surga, Tuhan mengokohkan keyakinan iman kami semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan penyertaan-Mu dari awal sampai akhir ibadah ini diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan, salam sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua. Semoga kita sehat semua, kita bisa menikmati ibadah pada pagi hari ini. Mari kita ungkapkan rasa syukur dan sukacita kita, karena Tuhan kita, Yesus yang telah bangkit dari kematian itu tidak mengalami kematian lagi. Dia terus hidup kekal, dan hari ini kita peringati Dia sedang naik ke surga, membuktikan tentang keilahian dan kealahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus itu. Mari kita pujikan pujian, Ku diberi kuasa dari Raja yang mulia itu. Semua tepuk tangan. Oh, oh, oh.
Baiklah, saudaraku dikasih Tuhan, tentu kita bersukacita pada hari ini karena hari di mana Tuhan naik ke surga itu membuktikan kepada kita semua bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Kuasa kematian telah ditaklukkan oleh kuasa keilahiannya dan dia hidup kekal. Dan itu adalah tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Mesias atas segala kuasa kematian. Maka mari kita puji Tuhan, mari kita puji Dia dengan pujian Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tiba waktunya sekarang kita akan menyiapkan hati kita, pikiran kita, roh kita, segenap hidup kita untuk bersama-sama mendengarkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan buka hati, pikiran kita, dan terlebih dahulu kita mengangkat sebuah pujian yang berjudul Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik
Baiklah jemaat dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa mohon berkat Tuhan supaya firman kebenaran yang sebentar kita baca renungkan menjadi berkat yang menguatkan iman kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini untuk yang kesekian kalinya kami diberi kesempatan mendengarkan akan firman Tuhan. Kami berdoa mohon kiranya roh-Mu turun atas kami, mengurapi kami, manakala firman ini dibaca, direnungkan, dan diwartakan. Sungguh roh Allah bekerja memampukan kami menangkap pesan kebenaran itu, sehingga menjadikan itu sebuah pemahaman yang mendalam atas hidup kami akan firman Tuhan itu, supaya iman kami menjadi semakin kuat dan semakin kokoh di tengah-tengah dunia ini. Urapi hamba-Mu dan kami semua, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya peristiwa kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, menjadi peristiwa yang mengesankan bagi iman kami, menghadirkan kebangunan iman dan kebangunan rohani kami, menjadikan kami semakin percaya kepada Allah yang hidup, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Urapan-Mu turun atas kami manakala firman dilayankan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mohon berkat Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Baik, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari kitab Injil Markus pasal yang terakhir, yaitu pasal 16. Kita baca dari ayat 9 sampai yang ke-20. Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20, firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya, dan Yesus terangkat ke surga. Ayat 9, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia, yaitu Tuhan Yesus, menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang sungguh-sungguh merenungkan dan menghayati akan kebenaran firman ini, dan menjadikan pedoman dalam hidup sehari-hari kita. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini dalam topik kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Ketika kita membaca perikop yang terakhir dari Injil Markus pasal yang ke-16 ini, saudara-saudara, kita serasa melihat sebuah adegan dalam sebuah film yang mencengangkan. Ya. Dimulai dengan penampakan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Ya. Dalam dunia nyata ini, kalau kita mendengar orang yang telah meninggal, kemudian keluarganya
beberapa hari kemudian bercerita dengan kita, mengatakan bahwa dia masih ditemui oleh arwah almarhum misalnya begitu. Pasti itu menjadi berita yang mencengangkan dan membuat orang menjadi tegang ketika mendengarkannya. Nah, saya tidak bisa membayangkan suasana pada waktu itu, pasca kebangkitan Yesus. Dan ternyata beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Dimulai yang pertama-tama ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena, yang kepadanya dulu ada pernah 7 roh jahat dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Dan Maria Magdalena ini memberitahukan kepada para murid-murid yang lain bahwa aku telah melihat Tuhan. Tetapi para murid itu tidak percaya. Itu halusinasi aja. Kemudian Yesus juga menampakkan kepada 2 orang murid yang lain di ayat yang ke-12 itu. Dan nama orang itu bisa diketahui di tempat yang lain, yaitu namanya Kleopas. Lalu Kleopas setelah bertemu dengan para murid juga memberitahukan bahwa aku telah bertemu dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian itu. Tetapi para murid itu pun juga tidak mau percaya. Bahkan omongan Kleopas ini dianggap sebuah bualan dan omong kosong. Nah, saudara-saudara, itulah yang terjadi. Nah, dan puncaknya, saudara-saudara, Tuhan Yesus benar-benar menampakkan diri kepada ke-11 murid itu. Di ayat 14 dikatakan, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dalam sebuah ruang tertentu, mereka makan bersama di situ, tiba-tiba tanpa disadari, sekonyong-konyong Yesus tiba-tiba ada di tempat itu dan memberikan sapaan kepada mereka. Apakah ada lauk pauk? Ya. Dan itu yang terjadi. Lalu para murid itu tercengang dan menyaksikan, ini Yesus, sosok Yesus yang selama ini dikabarkan oleh beberapa orang telah bangkit dari kematian. Nah, saudara-saudaraku, itulah yang saya bilang tadi, ini adalah sebuah drama yang mencengangkan. Ketika kita menyaksikan kisah yang dicatat di Injil Markus pasal terakhir, di perikop yang terakhir ini, menggambarkan sebuah adegan yang menegangkan ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid itu. Nah, marilah kita melihat lebih dalam apa yang terjadi dalam penampakan-penampakan ini. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di ayat 14 dan seterusnya ini, saudara-saudara. Ini menunjukkan kepada para murid bahwa Yesus menggenapkan apa yang telah dijanjikannya. Ya. Bahwa dia pernah berkata kepada para murid, robohkanlah bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan bangkit. Nah, dan ini digenapkan. Kebangkitan Yesus disaksikan. Penampakan kebangkitannya disaksikan oleh para murid-murid pada waktu itu. Meskipun saudara-saudara pada zaman sekarang ini ada banyak orang yang tidak percaya tentang kebangkitan Yesus. Di dunia ini ada banyak orang yang tidak percaya akan Yesus mati di kayu salib. Banyak orang, pihak-pihak tertentu mengatakan Yesus tidak mati di salib, tetapi dicari orang yang serupa dengan Yesus. Dan ketika orang mengabarkan bahwa Yesus bangkit, juga orang mengatakan tidak mungkin, Yesus mayatnya disembunyikan, dia sedang pingsan, dan ketika siuman dia dibiarkan hidup kembali. Nah, ada banyak tuduhan-tuduhan yang miring seperti itu. Tetapi kita percaya bahwa kitab suci kita mencatat dan bahkan menunjukkan beberapa orang sebagai saksi mata akan kematian dan kebangkitannya itu. Ya. Dan salah satu bukti kebangkitannya dinyatakan ketika Yesus beberapa kali menampakkan diri kepada para muridnya ini. Dan kali ini puncaknya Yesus menampakkan diri kepada 11 murid itu. Dan bukan sekedar menampakkan diri, tetapi dia juga menunjukkan tangannya yang bekas lubang paku itu. Dan inilah peristiwa yang mengokohkan para murid itu untuk yakin bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit dari kematian. Dan mereka sekarang menjadi saksi mata tentang penampakan kebangkitannya itu sendiri. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, peristiwa ini adalah peristiwa yang meneguhkan iman dan sekaligus membangkitkan gairah rohani para murid untuk percaya Yesus sudah bangkit dan Yesus hidup. Pada bagian kedua dari pembacaan ini, saudara-saudara, Yesus bukan sekedar menampakkan diri kepada para murid, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan sebuah amanat misi
kepada para murid itu. Maka dikatakan oleh firman Tuhan itu ayat yang ke-15 itu, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bukan hanya menunjukkan dirinya, memamerkan dirinya, menunjukkan kuasanya dia telah bangkit, bukan hanya itu. Tetapi hal yang sangat penting di sini bahwa Yesus juga memberikan sebuah amanat misi kepada para muridnya itu. Memberikan pesan supaya pergi, memberitakan Injil. Dan kepada mereka yang percaya dibaptis akan diselamatkan. Tetapi kepada mereka yang tidak mau percaya, mereka akan menanggung risiko kelak akan mendapatkan hukuman. Dan inilah tugas para murid setelah menyaksikan sendiri bahwa Yesus memang hidup. Yesus memang Allah yang sejati karena kuasa kematian telah dikalahkannya. Dan oleh karena itu amanat misi ini menjadi penting untuk saudara dan saya. Kita yang memang tidak menyaksikan secara lahiriah kebangkitan dan kehidupan Yesus. Tetapi dengan iman percaya kita sebagaimana iman yang diwariskan oleh para murid Yesus itu. Kita mempercayai bahwa Tuhan kita memang Tuhan yang hidup. Dia telah mengalahkan kuasa maut itu. Dan kepada kita juga, amanat misi ini juga diwartakan kepada kita semuanya. Amanat untuk pergi memberitakan Injil itu juga diberitakan kepada kita semua saat sekarang ini. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Tuhan Yesus juga menjanjikan akan menyertai para muridnya yang pergi untuk memberitakan Injil itu bukan dengan tangan hampa. Tetapi Yesus akan menyertakan sebuah kuasa yang kelak akan menjadi tanda-tanda ketika mereka memberitakan Injil. Supaya pemberitaan mereka menjadi efektif, maka Tuhan membekali mereka dengan kuasa. Maka di ayat 17 dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Siapa orang-orang percaya? Tentu saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya itu. Ketika kita pergi memberitakan Injil, maka tanda-tanda ini akan menyertai saudara dan saya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Orang-orang yang percaya akan diberi otoritas, akan bisa mengusir kuasa setan demi nama Yesus Kristus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Ya. Apapun bahaya apapun tidak akan bisa menimpa orang-orang yang telah diutus untuk memberitakan Injil ini. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah janji yang melengkapi amanat misi itu. Ketika Allah memerintahkan kita untuk pergi memberitakan Injil pasca kebangkitannya itu, Yesus tidak membiarkan kita pergi dengan tangan kosong. Tetapi Yesus memberikan bekal bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang pergi mengabarkan Injil. Maka mereka akan diperlengkapi dengan tanda-tanda ajaib. Mereka bisa mengusir setan demi nama Yesus. Mereka bisa berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Mereka bisa memegang ular dan tanpa harus takut mengalami celaka. Bahkan sekalipun mereka sampai terpaksa meminum racun maut sekalipun, mereka tidak akan mati. Dan ketika mereka menumpangkan tangannya mendoakan atas orang sakit, maka orang sakit itu pun akan mengalami kesembuhan. Sungguh ini mukjizat yang Tuhan kerjakan melalui para hamba-hambanya, orang-orang percaya yang diutus pergi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus itu. Nah, saudara-saudara, targetnya siapa? Targetnya adalah semua atau sebanyak mungkin orang-orang supaya menjadi percaya kepada Yesus. Dan kepada mereka akan ditandai dengan cara dibaptiskan, supaya menjadikan tanda komitmen mereka untuk percaya kepada Yesus yang telah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan kita itu. Itulah tugas kita. Dan bagi yang tidak mau percaya, itu bukan tanggung jawab kita. Mereka kelak akan mendapatkan hukuman kekal yang dari Tuhan sendiri. Tugas kita adalah pergi mewartakan Injil, agar supaya banyak orang boleh diselamatkan. Saudara, ada banyak para penginjil yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil dengan tanda-tanda dan kuasa yang luar biasa. Di Asia kita mengenal seorang penginjil namanya John Sung.
yang telah memberitakan Injil dari negara ke negara, termasuk di Indonesia. Beberapa kota besar di Indonesia pernah dikunjungi oleh John Sung, dan dia menebarkan berita Injil itu, sehingga banyak orang bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan. Di Sumatera Utara kita mengenal nama tokoh besar, no mention. Dia juga disertai oleh kuasa Tuhan, disertai dengan tanda-tanda dan mukjizat yang dia kerjakan ketika dia memberitakan Injil di sana. Di Jawa Tengah ada namanya Peter Yan yang juga memberitakan Injil di tanah Jawa. Dia juga disertai oleh kuasa-kuasa untuk mengadakan mukjizat ketika dia memberitakan Injil. Ada banyak orang Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Dan ketika mereka melakukan itu, maka tanda-tanda mukjizat itu menyertai mereka, sehingga pemberitaan Injil menjadi efektif dan banyak orang bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Amanat misi sekarang berlaku untuk saudara dan saya, supaya kita bisa memberitakan Injil dan percayalah bahwa Allah menyertai kita. Yang ketiga, saudara-saudara, bagian akhir daripada perikop yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu adegan tentang Yesus naik ke sorga dan para muridnya akhirnya pergi ke seluruh dunia. Ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yesus naik ke sorga. Adegan terakhir dari perikop ini adalah keberangkatan Yesus naik ke sorga dan disaksikan ke 11 murid dan mungkin belasan atau puluhan orang lain yang telah mengikuti Yesus selama ini. Dan mereka menjadi saksi mata akan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Tujuan kepergian Yesus sangat jelas dan pasti, yaitu dia naik ke sorga. Bukan ke langit tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tidak. Seperti yang dibayangkan oleh kelompok orang lain. Yesus pasti alamat kepergiannya, yaitu pergi ke sorga. Ke sorga itu adalah tempatnya di mana Allah Bapa bertahta, dan dari sanalah Allah Bapa itu memerintah alam raya semesta ini. Jadi Yesus kembali ke tempat semula, ke tempat di mana ia berasal, ke tempat di mana dia meninggalkan tahtanya, dan sekarang dia pergi ke sana. Jadi alamat kepergiannya jelas, dia pergi ke sorga. Lalu untuk apa dia pergi ke sana, saudara-saudara? Kalau kita membaca Injil Yohanes, saudara, pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, saya akan membaca demikian, ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ, ya, ke rumah Bapa di surga itu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan menuju ke situ. Saudara, jelas sekali alamat kepergian Yesus. Yesus bukan moksa ke angkasa saja, tidak. Tetapi Yesus pergi kembali ke tempat asal semula, yaitu pergi ke sorga dan kembali duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memerintah dari sana, serta menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan ketika dia sudah menyediakan tempat untuk kita, dia kelak akan menjemput kita, membawa ke sana. Sehingga kita yang masih hidup di dunia ini, kita menjadi tahu alamat dan tujuan kemana Yesus pergi. Dan kita tahu jalan menuju ke sana. Karena Yesus di ayat yang ke-6 mengatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan menuju kepada Bapa itu adalah melalui Yesus Kristus. Jalan menuju kepada tahta Yesus di surga itu melalui Tuhan Yesus Kristus. Inilah jelas kepergian Yesus, kenaikan Yesus ke surga. Bukan sekedar pulang balik mudik, tidak. Tetapi dia sengaja pulang untuk menyediakan tempat buat kita. Dan sekaligus
mengontrol kehidupan yang ada di alam raya ini, supaya kita yang percaya kepadanya tahu jalan menuju ke sana, karena jalannya hanya satu, yaitu melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dan apakah kalau di sana dia tidak kembali bekerja? Tetap bekerja, saudara-saudara. Oleh karena itu di bacaan tadi dikatakan bahwa dia akan terus bekerja. Mereka pun pergi memberitakan Injil segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Meskipun Tuhan berada di surga, dia tidak tinggal diam. Dari sana dia tetap akan bekerja sama dengan umatnya yang pergi memberitakan Injil itu. Paulus pun mengaminkan hal ini, sehingga di surat Roma pasal 8 ayat 28, Paulus berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja bagi mereka yang terpanggil pergi memberitakan Injil. Allah tidak berdiam diri, Yesus tidak berdiam diri. Dia mengirimkan rohnya untuk terus bekerja bersama dengan kita, menyertai kita dengan tanda-tanda yang telah dijanjikannya kepada kita, meneguhkan panggilan kita dalam rangka kita pergi untuk memberitakan Injil ke tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita sedang memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Ini adalah sama seperti kita sedang napak tilas tentang perjalanan iman para murid-murid pada waktu itu. Ketika mereka diizinkan mengalami kebimbangan, keraguan tentang kemesiasan Yesus, maka peristiwa kenaikan itu mengokohkan kembali, menumbuhkan gairah iman kembali, menjadikan mereka mengalami kebangunan rohani kembali. Karena ternyata benar bahwa Yesus yang mereka ikuti sebagai guru selama ini, ternyata Dia adalah Allah. Buktinya Dia naik ke surga, kembali ke tempat asalnya, ke tempat Ia bertahta dan memerintah kerajaan surga itu. Dan oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikannya ke surga menunjukkan bahwa Dia adalah benar-benar Allah yang kekal, yang mendiami tahtanya di surga. Dan dari sana Dia memerintah alam semesta ini, memberikan amanat misi kepada kita. Dan setelah peristiwa itu terjadi, apa yang terjadi saudara-saudara? Para murid pun meninggalkan tempat itu dengan sukacita. Para murid pun pergi ke segala penjuru dunia dengan semangat, dengan gairah yang luar biasa, dengan keberanian untuk pergi memberitakan Injil. Dan melalui para murid itu akhirnya benar-benar terjadi Injil tersebar ke seluruh penjuru dunia. Setiap orang yang percaya dibaptis mendapat keselamatan dari Tuhan, tetapi orang yang tidak mau percaya, mereka akan menanggung risikonya sendiri, yaitu akan mendapatkan hukuman kekal dari Tuhan kita. Marilah kita kenang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini dengan kegembiraan, karena kenaikannya menunjukkan bahwa Dia Allah yang sesungguhnya, dan Dia telah memberikan amanat misi supaya saudara dan saya pergi memberitakan Injil, dan Allah akan menyertai kita dengan tanda-tanda yang akan melengkapi pelayanan kita menjadi efektif dan berdaya guna. Kiranya Tuhan memberkati kita melalui ibadah merayakan kenaikan Tuhan kita Yesus naik ke surga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa memohon berkat Tuhan atas firman ini. Bapa yang di surga, terima kasih. Kembali kami diperdengarkan akan firman kebenaran yang mengingatkan kami akan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, disaksikan oleh para murid-muridnya. Kepergianmu ke surga jelas, menuju ke tempat asal di mana Engkau telah ada. Engkau kembali menduduki tahta kerajaanmu untuk memerintah dari surga terhadap alam raya semesta ini. Dan Engkau juga telah memberikan amanat misi kepada para pengikutmu, para murid-muridmu, kepada setiap orang yang percaya kepadamu, kepada kami juga pada hari ini ya Tuhan. Maka teguhkanlah iman kami, mampukanlah kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, mengabarkan akan berita anugerah keselamatan itu kepada dunia ini. Bahwa Engkau adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, turun ke bumi ini,
untuk memberitahu umat manusia supaya percaya kepada Tuhan. Dan Engkau telah menyelesaikan tugasmu, Engkau rela mati di atas kayu salib, Engkau akan mati, dalam 3 hari Engkau bangkit dari kematian, dan 40 hari kemudian Engkau naik ke surga. Kami mengucap syukur atas karya besar-Mu itu ya Tuhan, maka kami dimungkinkan untuk mendapatkan anugerah keselamatan. Maka sekarang lengkapi kami dengan karunia-karunia-Mu supaya kami dapat memberitakan Injil kepada dunia ini. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tiba waktunya kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang perlu kita doakan bersama pada pagi hari ini. Kita tetap akan berdoa untuk kehidupan jemaat GKMI Getsemani yang sakit, terus kita bawa dalam doa, yang dalam proses pemulihan kita terus doakan supaya mereka cepat pulih kembali. Kita juga berdoa untuk usaha dan pekerjaan jemaat kita semuanya. Ada beberapa teman kita yang tidak bisa bekerja dan mengalami PHK, kita doakan supaya mereka dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa bekerja kembali. Dan kita mendoakan teman-teman kita yang mungkin mengalami kekurangan kebutuhan makan minumnya supaya Tuhan mencukupkan dan memberkati. Kita juga berdoa untuk pelayanan di gereja kita, banyak hal yang tertunda karena pandemi corona ini, tetapi kita terus mendoakan untuk rencana renovasi pembangunan gedung sekolah minggu, untuk rencana retreat keluarga, untuk rencana pembekalan guru-guru sekolah minggu, untuk rencana pergantian majelis dan pengurus-pengurus komisi, serta panitia hari raya di akhir tahun ini, supaya semua rancangan itu bisa berjalan dengan baik oleh karena berkat pimpinan Tuhan. Kita juga berdoa untuk pemerintah kita yang berupaya keras memerangi pandemi corona ini, supaya kebijakan-kebijakan pemerintah kita berjalan efektif, rakyat Indonesia tertib, mau hidup dengan sehat, ya, menjaga jarak dengan orang-orang di sekeliling kita, mengenakan masker, cuci tangan supaya efektif dalam memerangi virus corona ini sehingga bangsa kita segera terbebas dari penderitaan. Kita juga berdoa untuk pergumulan keluarga kita masing-masing. Mungkin kita punya beban, punya pergumulan, mari dibawa dalam doa bersama-sama. Saya berharap semua anggota keluarga mendapat bagian untuk berdoa syafaat, dibagi sesuai dengan jumlah keluarga yang ada. Dan jangan lupa berdoa pula untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan, supaya persembahan yang kita kumpulkan itu menjadi berkat dan bisa mencukupkan biaya operasional pelayanan di gereja kita, sehingga pelayanan boleh terus berjalan dengan baik. Dan nanti doanya diakhiri dengan doa Bapa kami. Menghantar memasuki doa syafaat, mari kita naikkan sebuah pujian, yaitu Yesus Tuhan dengar doaku, atau mampirlah dengar doaku. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati untuk kita memasuki doa syafaat. Tunduk
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tiba waktunya pada pagi hari ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Persilahkan jemaat menyiapkan amplopnya dan memasukkan persembahannya ke dalam amplop, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan nazar, persembahan buah sulung, atau persembahan-persembahan pembangunan dan persembahan yang lain. Berikan tanda, inisial, dan tanggalnya supaya kelak ketika saudara menyerahkan kepada bendahara gereja sudah ada tandanya. Apabila saudara menghendaki ada petugas kolektan yang mengambil persembahan ke rumah Anda, maka hubungi Pak Ari dengan nomor telepon yang nanti tertera di layar HP Anda, atau juga Pak Haryono yang akan dengan sukarela mengunjungi rumah saudara untuk menjemput dan mengambil persembahan saudara. Kiranya semua persembahan yang saudara berikan kepada Tuhan menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di GKMI Getsemani, dan Tuhan memberkati saudaraku semuanya. Baiklah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita sekarang sudah sampai pada ujung ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengingatkan bahwa 10 hari mulai dari besok pagi atau mulai hari ini sampai 10 hari ke depan adalah masa raya Pentakosta. Ini saat yang baik untuk kita bersama-sama mengambil waktu untuk berdoa dan berpuasa. Oleh karena itu, kalau saudara siap, saudara rindu bersama berkumpul dalam doa, saya mengajak mulai nanti malam, setiap jam 9 malam kita berdoa bersama-sama, bersama dengan keluarga. Dan besok siangnya jam 12 siang kita berdoa selama 10 hari ke depan. Ya, mulai nanti malam jam 9 dan besok siang jam 12. Begitu setiap hari, setiap jam 12 siang dan setiap jam 9 malam. Saya berharap ada saudara-saudara yang tergerak hatinya masuk dalam masa Pentakosta, masa raya Pentakosta. Kita berdoa memohon supaya pencurahan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan kita. Puncaknya adalah ibadah Pentakosta pada tanggal 31 Mei yang akan datang. Dan oleh karena itu, mari kita gunakan kesempatan ini untuk masuk dalam doa-doa kita supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas hidup kita di masa raya Pentakosta ini. Sekarang mari kita akhiri ibadah ini dengan terlebih dahulu kita menaikkan sebuah pujian berkat kemurahan-Mu. Mari kita nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita memasuki doa penutup dan berkat. Kita bersama-sama tundukkan kepala, menghadap hadirat Tuhan dan berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memberkati jalannya ibadah dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami diingatkan sebagaimana para murid yang telah Engkau urapi, Engkau berkati, Engkau utus untuk pergi memberitakan Injil. Maka kami pun sekarang yang mendengar firman ini tergerak hati untuk mewartakan Injil, dan Engkau melengkapi kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu untuk kami bisa mengadakan tanda-tanda mukjizat dari Tuhan, supaya pemberitaan Injil yang kami lakukan menjadi efektif. Ada banyak orang yang boleh mendengar Injil dan percaya kepada Tuhan, dibaptis dan beroleh keselamatan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, setidaknya firman ini, ibadah ini juga meneguhkan iman kami, supaya keyakinan kami kepada Yesus yang adalah Tuhan yang hidup itu tetap kokoh dan terpelihara dalam hati dan iman kami. Berkati setiap jemaat GKMI Getsemani, supaya mereka tidak goyah imannya di tengah-tengah tantangan kesulitan dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami menyerahkan seluruh sidang jemaat GKMI Getsemani. Berkati mereka semua Tuhan, berkati keluarga demi keluarga, usaha dan pekerjaan mereka, pendidikan mereka, cita-cita mereka, rumah tangga keluarga mereka. Tuhan pelihara dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Buatlah sepanjang hari-hari dan seminggu ke depan, apa yang mereka lakukan dan kerjakan berhasil semata-mata karena berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mengingat
Mungkin di antara kami di dalam sepekan ini ada yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Berkati mereka, limpahkan kedamaian dan kebahagiaan di tengah-tengah hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami hari ini, besok, dan selama 1 minggu ke depan ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan sampai kami menemukan jadwal hari ibadah kami selanjutnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang arahkan hatimu, pandanglah Tuhan dengan iman dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan kepada Allah beri puji.